Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Holis dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Bioteknologi Pangan, kelas Q dengan anggota Josephine Lauranti Alim, Raida Aziza, Lamia Hanifa, Dira Faiza Regita, dan Muhammad Syed Faras akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioteknologi tanaman pangan, yaitu Golden Rice. Sebelum mengetahui apa itu Golden Rice, teman-teman sekalian perlu mengetahui apa itu vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang penting bagi tubuh. Vitamin A atau retinol berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, program reproduksi, serta menjadi sumber antioksidan yang mampu menetralisir radikal bebas dalam tubuh sehingga mampu menekan resiko kanker. Ketika tubuh kekurangan vitamin A, akan terjadi defisiensi vitamin A. Defisiensi vitamin A sendiri merupakan masalah kesehatan global, khususnya di wilayah di mana nasi merupakan makanan pokok, terutama di negara-negara berkembang. Negara-negara tersebut sangat bergantung pada beras sebagai makanan pokoknya. Namun, varietas padi tradisional kekurangan kadar provitamin A atau beta karoten, sehingga menyebabkan populasi yang bergantung pada beras rentan terhadap defisiensi vitamin A. Ketika terjadi defisiensi vitamin A, dapat menyebabkan kebutaan, melemahnya sistem imun, dan yang paling parah adalah kematian. Oleh karena itu, muncullah Golden Rice yang muncul melalui konsep biofortifikasi. Biofortifikasi sendiri merupakan cara untuk meningkatkan kandungan nutrisi dalam tanaman makanan pokok dengan mengintroduksi gen yang bertanggung jawab atas produksi nutrisi tertentu. Dalam hal ini adalah beta karoten, sehingga nantinya tanaman padi dapat mengandung beta karoten. Dengan demikian, Golden Rice dapat menyediakan sumber provitamin A tambahan yang dapat diakses dalam pola makan masyarakat yang sangat bergantung pada beras. Golden rice sendiri adalah nama generik dari tanaman padi transgenik yang mampu memproduksi beta karoten atau provitamin A di dalam endospermanya. Agar mampu mensintesiskan beta-karotin, perlu dilakukan penyisipan gen yang berasal dari bunga bakung atau Narcissus pseudonarcissus, yakni gen PSY, gen phytosinthesis, dan juga gen LCY, gen Cyclopen B cyclase, dan juga gen dari bakteri Erwina eredovora, yaitu gen CRT1, yakni fenotipe denaturase, yang berfungsi untuk mensintesis enzim untuk jalur pembentukan beta-karotin. Ini disisipkan ke dalam embrio beras yang masih muda dengan menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens dengan jalur biosintesis beta karotin sebagai berikut, yaitu granil PP akan dipecah dengan fenotesintesis menjadi phyton dan juga dua pyrofosfat dan nantinya juga akan disisipkan dengan enzim CRT1 dan berubah menjadi zeta karotin, dipotong lagi dengan CRT1 berubah menjadi lycopene, dan nantinya dengan enzim lycopene beta cyclase akan berubah menjadi alpha karoten dan beta karoten. Untuk lebih jelasnya, sebetulnya secara alami biji padi telah memiliki GGDP atau granul-granul difosfat. Nantinya phytoen sintase akan mengubah GGD atau GGDP menjadi fitoena dan 2 pirofosfat yang akan dibantu oleh enzim fitoen sinetase yang disandi oleh gen C ekspresi gen si prodinusi juga dengan penyisipan gen CRT1. Enzim fitoena denaturase akan mengubah fitoena menjadi likopena, yang selanjutnya gen penyandi likopena siklase LCL yang bertugas mengkatalis perubahan likopena menjadi beta karoten. Dalam penceraman sendiri, beta karoten akan berubah menjadi vitamin A. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari golden rice. Adapun kelebihan utama dari golden rice adalah sebagai sumber vitamin A, terutama beta karoten yang sangat penting untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh manusia. Kelebihan lainnya adalah sebagai meningkatkan kesehatan karena beta karoten berpotensi mengurangi kecacatan vitamin A pada anak-anak dan ibu hamil di daerah-daerah yang menderita masalah kekurangan vitamin A. Ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Kemudian, diketahui bahwa beberapa varietas golden rice telah dikembangkan dengan ketahanan terhadap hama tertentu yang dapat membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian hasil pertanian. Adapun beberapa kekurangan golden rice, yang pertama adalah kontroversi terkait bioteknologi, di mana golden rice adalah produk hasil modifikasi genetik atau GMO yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat dan ilmuwan khawatir tentang dampaknya pada lingkungan serta kesehatan manusia.
Kekurangan yang lain adalah meningkatkan ketergantungan karena saat ini golden rice hanya tersedia dalam beberapa varietas sehingga dikhawatirkan mampu meningkatkan ketergantungan pada satu jenis tanaman dan mengurangi keragaman genetik dalam pertanian. Kekurangan lainnya adalah kesulitan dalam penyebaran. Distribusi golden rice dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaatnya dapat menjadi tantangan di beberapa wilayah pedesaan yang terpencil. Yang selanjutnya adalah inovasi Golden Rice di Indonesia. Salah satunya adalah Golden Rice GR2E, di mana uh, Golden Rice ini menggunakan pengembangan strain khusus yang melibatkan penggabungan dua gen, yaitu phytoin synthase atau ZMC1 yang berasal dari zeamycin dan karoten desaturasa atau CRT1. Gen ini yang diperoleh dari bakteri tanah Erwinia uridophora yang disisipkan pada varietas padi japonica. Varietas beras emas GR2E dirancang secara khusus untuk memiliki tingkat provitamin A atau beta karoten yang lebih tinggi. Pengembangan golden rice di Indonesia dilakukan dengan melibatkan materi genetik yang bertanggung jawab untuk sintesis vitamin A atau beta karoten pada tanaman cabai yang kemudian disisipkan ke dalam tanaman padi, sehingga menghasilkan varietas beras golden rice yang memiliki 1,5 mikrogram vitamin A per gram. Adapun kesimpulan dari fokus pembahasan kami hari ini adalah melalui modifikasi genetik, golden rice mampu menghasilkan provitamin A, yaitu beta karoten yang penting bagi kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Agar mampu menghasilkan beta karoten, dilakukan penyisipan gen phytosinthase dan gen lycopene beta cyclase dari bunga bakung atau narcissus pseudonarcissus serta gen phytodesaturase dari bakteri Erwina Uredivora ke dalam embrio beras yang masih muda menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens. Beberapa kelebihan dan kekurangan golden rice adalah sebagai sumber provitamin A, dapat meningkatkan kesehatan, tahan terhadap hama, serta memiliki kekurangan antara lainnya yaitu kontroversi terkait bioteknologi, dapat mengurangi keragaman genetik dalam pertanian, dan masih sulit dalam penyebarannya. Untuk memaksimalkan manfaat golden rice dalam mengatasi defisiensi vitamin A, terdapat beberapa inovasi atau produk golden rice di Indonesia, seperti Golden Rice 2 dan pengembangan golden rice yang melibatkan tanaman cabai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.